Tegas, kecam kartun Nabi Muhammad di Prancis, Vladimir Putin mengatakan menghina orang beragama akan ada balasannya. Dilansir dari Glora.co, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan komentar mengenai insiden yang terjadi pada seorang guru setelah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di kelasnya. Menyadu Rusian Today pada Jumat 18 Desember 2020, pemimpin Kremlin tersebut memberikan komentar seputar kebebasan berbicara dan hak-hak umat beragama dan mengatakan benturan budaya adalah masalah eksistensial di Barat. Putin memberikan komentar tersebut saat konferensi pers akhir tahun pada hari Kamis, 17 Desember. Ia mengatakan ada keseimbangan antara mengekspresikan diri dan menghina perasaan seluruh kelompok orang. Di mana batas kebebasan yang satu dengan kebebasan yang lain, tanya Presiden. Diketahui bahwa di mana kebebasan seseorang dimulai, kebebasan orang lain harus berakhir. Putin juga menambahkan jika mereka yang bertindak sembarangan menghina hak dan perasaan orang beragama harus selalu ingat akan ada reaksi balik yang tak terhindarkan. Tapi di sisi lain ini tidak boleh agresif, tegas Vladimir Putin. Presiden Vladimir Putin merujuk pada kejadian baru-baru ini di Prancis sebagai bukti bahwa multikulturalisme telah gagal di Barat. Pekan lalu, Putin menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Rusia untuk memulai diskusi melalui organisasi internasional membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan mereka yang menghina kepercayaan orang-orang beragama dan memicu kebencian serta konflik antar agama. Komentar itu muncul setelah 7 pria asal Chechnya didakwa di Prancis atas dugaan keterlibatan mereka dalam insiden yang terjadi pada Samuel Paty di Paris pada bulan Oktober kemarin. Jaksa penuntut mengatakan Paty menjadi sasaran Abdullah Anzarov yang berusia 18 tahun karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelasnya dalam pelajaran tentang kebebasan berbicara. Presiden Prancis Emmanuel Macron kemudian menuai kontroversi dengan memberikan penghormatan kepada Samuel Paty sebagai pahlawan yang pendiam dan wajah republik. Sejumlah negara Muslim mengumumkan boikot produk Prancis dengan beberapa demonstran turun ke jalan untuk membuat patung Macron sendiri. Kepala Republik Chechnya yang mayoritas Muslim di Rusia, Ramzan Kadyrov, mengutuk serangan itu, tetapi mendesak orang-orang untuk tidak memprovokasi umat atau melukai perasaan religius mereka. Sementara itu, temuan kekuatan untuk mengakui bahwa Muslim memiliki hak untuk beragama dan tidak ada yang akan mengambilnya, tegas Ramzan Kadyrov. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, akhir-akhir ini Prancis kerap kali menjadi perbincangan publik. Pasalnya, negara dengan jumlah Muslim terbanyak di Eropa ini membuat kebijakan yang terkesan Islamofobia. Sebagai tindak lanjut 2 penyerangan yang terjadi pada Oktober 2020 kemarin, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutkan bahwa tindakan penyerangan tersebut adalah bukti dari adanya Islam radikal yang tumbuh di Prancis. Menyikapi hal tersebut, Macron kemudian melakukan penutupan di beberapa masjid, sekolah, ataupun asosiasi Muslim. Lebih parahnya lagi, pada Rabu 2 Desember, Macron menyebut bahwa ia dan pemerintahannya akan berusaha untuk menghalangi apa yang ia sebut sebagai separatisme Muslim. Secara konstan, separatisme Muslim tersebut ia kaitkan dengan penggunaan hijab dan juga perlindungan terhadap media Charlie Hebdo yang membuat karikatur Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya membuat warga dunia marah, ternyata kebijakan pemerintah Prancis itu membuat warga Muslim Prancis menjadi sakit hati. Mereka mengeluhkan bahwa semenjak adanya kebijakan ini, hidup mereka di Prancis menjadi tidak tenang lagi. Salah satonya adalah Fatoumata Diaby,
yang berusia 53 tahun, seorang penjual kain yang sudah hidup lama di Perancis. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang warga Perancis dan juga seorang Muslim. Tapi mengapa kini terlihat seperti saya harus memilih di antara kedua hal tersebut, menjadi warga Perancis atau menjadi Muslim? Itu memang benar, saya tidak terlalu banyak bergaul dengan warga Perancis, tapi saya senang tinggal dengan mereka. Saya bekerja keras dan membayar pajak saya tidak menyebabkan masalah. Mengapa harus ada permasalahan ini? Tuturnya dikutip pikiranrakyat.com dari Al Jazeera. Leis Shakal, berusia 49 tahun, menyebutkan hal lain lagi jika dibandingkan Diaby. Tinggal di Perancis sejak kecil, Leis mengaku bersyukur bahwa Perancis mengadopsi sistem sekularisme. Hal tersebut membuat ia bisa tenang beribadah tanpa ada gangguan dari penduduk lain. Tetapi semenjak Muslim mulai menjadi banyak di Perancis, ia mengaku bahwa disitulah timbul masalah. Salah satunya adalah Islam radikal. Ia mengganggu beberapa orang, seperti halnya agama radikal. Sangat memalukan apa yang terjadi karena separatisme ini. Saya merasa sangat tidak nyaman tentang apa yang terjadi di Perancis sekarang. Tentu saja ada banyak masalah yang berperan di sini, tetapi saya tidak pernah membayangkan hasil ini ketika masih muda. Situasinya ternyata lebih buruk dari mimpi buruk saya sebelumnya, dan kami sedang menuju sebuah bencana, tutur Leis. Dan terakhir adalah Meriem Anfose yang berusia 24 tahun. Berbeda dengan dua warga lainnya, arsitek ini menceritakan pengalaman tidak menyenangkan ketika ia menggunakan hijab di angkutan umum. Anfose mengaku bahwa ia jarang mendapat masalah karena menjadi Muslim di negara Prancis. Tetapi saat masalah Islam radikal mulai muncul, Anfose mendapatkan insiden kecil. Ini terjadi ketika saya memakai jilbab, tetapi itu bisa dan memang terjadi di kota manapun di seluruh dunia. Itu membuat apa yang terjadi di sini tidak lebih buruk, tetapi hal tersebut tetap saja tidak bisa diterima. Tuturnya menjelaskan. Ia menuding media adalah penyebab dari maraknya perilaku Islamofobia di Prancis. Saya pikir banyak masalah saat ini di Prancis disebabkan oleh sebagian media. Saya pikir mereka tidak memberikan kesan Islam yang nyata dan seharusnya. Muslim di Prancis bekerja dan berkontribusi pada perekonomian dan mereka tidak menimbulkan masalah, ujarnya lagi. Di sisi lain diberitakan sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan bahwa ia mendukung bangkitnya kembali pendidikan Islam di Rusia. Hal ini dinilainya sebagai cara untuk mengatasi paham radikalisasi dan juga pemikiran destruktif atau merusak. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuannya dengan ulama Muslim pada Kamis lalu. Islam tradisional adalah bagian integral dari budaya Rusia dan umat Muslim tanpa keraguan apapun adalah komponen yang sangat penting dari masyarakat multinasional Rusia, kata Vladimir Putin seperti dikutip dari Newsweek. Putin menambahkan ia pasti mendukung pendidikan Islam di universitas-universitas negeri terkemuka di Rusia menurut The Moscow Times. Pemikiran seperti ini bahkan yang bersifat destruktif hanya bisa ditangani dengan satu cara, yakni melalui gagasan lain. Itulah yang telah dikenalkan dan juga diajarkan kepada orang-orang di Theological Academy yang diciptakan di sini dan di akademi dan juga institusi pendidikan lainnya di Moskow, Ufa, dan Kaukasus, ucapnya melanjutkan. Dukungan Vladimir Putin disambut positif oleh klerus atau rohaniawan dalam pertemuan tersebut. Meski kenyataannya sekitar 20 juta Muslim Rusia masih menemui hambatan dari lingkungan sekitar mereka sendiri. Al Jazeera melaporkan pada Desember 2017 lalu bahwa Muslim Rusia menghadapi xenofobia yang terus meluas. Sebanyak 27% Muslim Rusia mengaku telah diganggu, tidak disukai dan juga ditakuti. Sementara itu, 20% penduduk Rusia menyatakan bahwa kehadiran mereka harus dibatasi. Aina Gamzatova yang memimpin media Muslim terbesar di Rusia mengumumkan pada Desember bahwa dia ingin menantang hal-hal yang buruk yang telah terjadi di Rusia.